Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyana Rafati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulator penjumlahan sederhana. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah praktikum dasar teknik digital. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen terlebih dahulu. Di sini kan beberapa komponen IC yang dipakai ada 74LS48. Nah, IC 74LS48 ini digunakan untuk mengubah data BCD sehingga dapat ditampilkan ke 7 segmen dalam ke-7 segmen dan digunakan untuk 7 segmen common katoda. Jadi 74LS48 ini untuk katoda. Terus 7 segmen katoda ini kan ada ABCD. Nah, ABCD ini adalah input data BCD yang terdiri dari 4 digit. Nah, untuk QA sampai QG ini yang berhubung ke 7 segmen ini berfungsi untuk output ke 7 segmen yang merupakan open collector sehingga memiliki arus cukup besar sekitar 24 mA dan merupakan rendah aktif yaitu on jika berlogika 0. Nah, LD ini adalah lamp test yang berfungsi untuk mengecek lampu atau LED setiap segmen. RBI ini untuk sebagai indikator atau output sebagai indikator output. Kemudian ada BI atau RBO ini. BI itu blank input. Jika pin ini berlogika 0, apapun logika pada input yang lain, maka output QA sampai QG ini akan berlogika 1. Dengan menggunakan pin ini, misalkan menggunakan timer atau PWM, tampilan 7 segmen akan berkedap-kedip atau on off. Nah, LD, RBI dan BI RBO ini dihubungkan ke power. Kemudian ABCD ini dihubungkan, nah nanti kita akan jelaskan nanti. Untuk 74LS48 ini gambar hardware-nya seperti ini. 74LS48 gambar hardware-nya seperti ini ya. Ini ada kaki-kakinya. Oke, kemudian kita ke 74LS47. 74LS47 itu kaki-kakinya itu sama dengan 74LS48, tetapi ada bedanya, yaitu kalau 74LS47 ini khusus untuk anoda, untuk 7 segmen yang anoda. Nah, untuk gambar hardware-nya seperti ini. Nah, gambar hardware-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Gambar hardware IC 74LS47 digunakan untuk common anoda, 7 segmen common anoda. Oke. Kemudian ada 74LS83. Ini aja. Nah, 74LS83 ini kan ada kaki-kakinya ini. Nah, kaki-kakinya ini ada A1 sampai A4, B1, B4, C0, C4, S1 sampai S4. Nah, ini fungsinya buat apa? Nah, A1 sampai A4, B1 sampai A4 itu adalah input yang akan dimasukkan. Jadi A ini logic toggle ini input A. Dan yang 4 ini, logic toggle yang bawah ini untuk input B. Nah, yang channel itu kan carry input. Carry input ini mengapa dihubungkan ke ground? Supaya tidak mengganggu proses penjumlahan. Jadi kita kasih ground. Kemudian S1 sampai S1, S2, S3, S4 ini adalah sum output, jadi hasil keluaran penjumlahan outputnya.
jadi hasil keluarannya. Untuk C4 ini adalah carry outputnya. Nah, di sini kan untuk 74 LS48 ini terhubung ke si A1 ini. Yang A menuju ke A1, terus yang B menuju ke A2, C menuju ke A3, D kemudian menuju ke A4. Di sini kan emang ABCD ini adalah sebagai input data BCD yang terdiri dari 4 digit. Itu juga sama untuk yang bawah, input B nya juga ya. Jadi yang ABCD ini dihubungkan sama seperti yang atas tadi, terus yang PI, RB, OEP, LT ini dihubungkan ke power. Nah, ada dua inputan yang tadi, di A dan B ini. Nah, di sini juga terdapat 4 buah 7 segmen. Jadi ada 4 buah 7 segmen, yaitu dari 3 katoda dan 1 anoda. Nah, untuk segmen katoda dihubungkan ke ground. Kenapa dihubungkan ke ground? Dihubungkan ke ground ini supaya aktif apabila diberi logika 1 atau disebut aktif high. Dan 7 segmen anoda ini kenapa dihubungkan ke power? Karena anoda ini kan memerlukan arus positif, jadi dihubungkan ke power. Kemudian kita bisa masukkan nilai inputnya. Saya akan nilainya 118 yang D400, 190, 118. Dipakaikan digit akhir sama angka 7, jadi 8 itu kan 1000 dan 7 itu adalah 011. Nah, jadi sebelumnya kita cek dulu apakah rangkaiannya ini. Kita inikan dulu. Nah, kita tapai dulu 00 ke 00. Nah, ini 00 kan. Nah, ini kan berfungsikan. Nah, kita mau ke angka 8 dan 7. 8 tadi 1000, kemudian 7 adalah 011. Nah, benar kan? 8 ini 7. Hasil penjumlahan 8 dan 7 adalah 15. Kemudian kita coba lagi dengan angka digit kedua akhir NIM 1, angka sains 1 dan 9. 1 itu adalah 001. Terus 9 itu 1. Ya, nah, ini ada 19 ya. 1 dan 9 itu ditambahkan 1 tambah 9 sama dengan 10, menghasilkan hasilnya adalah keluarannya adalah 10. Nah, jika kita ganti lagi, jika input A-nya 1 sama dan si input B-nya kita ganti angka 8. Angka 8 kan 1000. Berapakah hasilnya? 9. Jadi A1 tambah 8 sama dengan 9. Kemudian kita ganti lagi dengan angka 1 sama 1. Lalu kita ganti lagi. Nah, 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, terus kemudian kan ini sudah 8 itu nah, 8 akan menghasilkan 16, hasil keluaran 16. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi, nah, dari hasil inputan hasil inputan A dan B ini akan masuk dan keluar dari sum outputnya, keluar kemudian menuju ke
menuju ke 74S83 yang sebelah kanan ini. Nah, 74S83 yang ini. Kemudian 7 segmen itu hanya bisa menampilkan 1 digit saja, hanya menampilkan 1 digit saja. Nah, kalau ingin menampilkan 2 digit seperti ini, itu harus membuat rangkaian tambahan. Nah, rangkaiannya itu ada gerbang logika OR, AND, dan XOR. Nah, di sini kan paling maksimal itu sebenarnya 9. Kita coba ya. Nah, paling maksimal itu 9, 18. Jadi kalau lebih dari 9 itu sudah tidak bisa. Karena kan ini hanya rangkaian ini hanya untuk nilai dari angka 0 sampai 9. Nah, jadi untuk lebih dari 9 itu pasti huruf. Nah, jadi ini hanya proses 0 sampai 9. Nah, untuk angka satunya ini diperoleh dari C4 dari 74LS83 dari yang kiri dan kanan yang terhubung dari XOR dan OR. Jadi XOR yang ini dihubung dan C4 yang ini, jadi bisa menghasilkan angka 1 di 7 segmen yang katoda. Nah, jadi sangat penting peranannya gerbang logika OR, AND, dan XOR untuk memunculkan angka 1 di rangkaian ini. Oke, sekian dari saya, dari penjelasan kalkulator penjumlahan sederhana ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.